untuk ini sebenarnya sederhana apa kita sebentar deh, ini ada suaranya ya. Saya hilang. Nah, mungkin kita langsung saja ke sel B, maturasi dan aktivasi. Jadi kalau kemarin kita membicarakan tentang sel limfosit T, bagaimana proses maturasinya, di mana bedanya kalau di limfosit T itu dia dimaturasi dari sumsum tulang, dari stem cell ya, dari progenitor cell, kemudian dia akan dibawa sirkulasi menuju ke timus, kemudian di situ dia ada proses maturasi yang kemudian hasilnya adalah naïve T-cell yang kemudian masuk ke dalam limfonodi perifer. Untuk sel limfosit B ini dia perkembangan prosesnya itu ada di sumsum tulang dan proses ini terus-menerus ya terjadi karena berbeda dengan yang limfosit T, di mana limfosit T ini timus itu kan akan menjadi jaringan fibrotik ya setelah usia pubertas dan kemudian tidak berfungsi lagi. Tapi kalau si limfosit B ini memang produksi secara terus-menerus dalam sumsum tulang sepanjang kehidupan. Sel B ini berasal dari dari stem cell atau sel prekursor atau disebut sel progenitor oleh sel B yang kemudian dia di dalam sumsum tulang itu berinteraksi dengan sel stromal. Sel stromalnya adalah sel di dalam sumsum tulang yang kemudian di situ akan terjadi proses maturasi. Sel stromal ini akan memproduksi protein yang disebut dengan SCF atau stem cell factor, faktor dari stem cell yang penting untuk perkembangan sel B pada fase awal. Kemudian juga sel stromal ini memproduksi IL-7 yang kemudian akan berperanan dalam proses perkembangan sel B di fase atau di tahap yang akhir. Sel B itu dalam perkembangannya ini juga mengalami apa yang disebut dengan somatic gene rearrangement. Ya, di sini yang nantinya akan menentukan reseptor atau marker pada permukaan dari sel B. Yang kemudian setelah terjadi proses somatic rearrangement ini kemudian terjadi tahap selanjutnya yaitu perkembangan dari sel B tersebut. Kalau lihat di gambar ya, ini adalah menggambarkan stromal cell yang panjang ini atau bone marrow stromal cell. Di sini bone marrow stromal cell itu tadi mengeluarkan SCF ya, SCF yang dia merupakan suatu protein yang kemudian dapat memicu perkembangan dari sel B. Di tahap awalnya yaitu yang dia menyebabkan sel B ini tetap bertahan di dalam atau berikatan di dalam sumsum tulang. Kemudian juga dengan IL-7 ya, IL-7 ini berperanan di tahap akhir dari IL-7 ini dia berperanan juga sampai tahap akhir atau maturasi dari sel B tadi. Kemudian dari perkembangan sel B itu ada beberapa tujuan ya. Sebenarnya tujuan perkembangan sel B ini sama juga dengan sel T. Yang pertama dia akan memproduksi reseptor, antigen reseptor yang bervariasi. Tujuannya adalah agar dia dapat mengenali berbagai macam antigen yang kemungkinan akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ini dengan diversity antigen reseptor itu pada proses gene rearrangement tadi. Kemudian yang kedua,
Bertujuan untuk nantinya itu mengeliminasi sel reaktif B cell atau B cell reseptor. Jadi ini sel yang reaktif, artinya yang self reaktif itu yang mengenali dirinya atau antigen sel, self antigen. Jadi untuk apa? Antigen reseptor yang mengenali self antigen maka nantinya juga akan di apoptosis. Hal ini sama dengan perkembangan sel T pada saat terjadi negatif selection ya, di mana nanti kalau misalnya terjadi kegagalan ini maka tubuh itu tidak bisa membedakan self antigen dan non self antigen. Maka dalam proses ini, dalam proses perkembangannya itu yang self reaktif B cell itu harus dihilangkan, harus dimatikan atau diapoptosis. Kemudian setelah proses itu terjadi, yaitu yang ketiga adalah untuk meningkatkan yang purine reaktif B cell atau B cell yang reaktif terhadap purine antigen yang bukan self ya, untuk menjadi matur B cell di secondary lymphoid tissue. Kalau kita lihat ini sel B ya, kita lihat di apusan dari sel darah. Kita lihat sel B. Kemudian kalau untuk reseptornya sendiri itu bentuknya seperti ini ya. Ini sedikit berbeda dengan T cell reseptor. Di sini dia punya heavy chain atau dengan rantai yang berat dengan light chain yang berwarna kuning, diikat oleh kedua segmen ini terikat di sulfit bonds. Kemudian kalau kita lihat di sini struktur dari antibodi reseptor sel limfosit B tadi, di sini ada variable region antigen binding site. Nah, antigen binding site inilah yang bervariasi ya. Dia merupakan ikatan dengan antigen dan ini sangat bervariasi sekali. Jadi pada saat proses gene rearrangement ini terjadi random rearrangement ya. Jadi terjadi banyak variasi dari ikatan dari reseptor sel B ini. Kemudian kalau yang constant region ini relatif sama ya untuk semua sel B dan dia berfungsi sebagai efektor yang melekat pada sel B. Ini yang nanti akan berikatan dengan antigen. Kemudian tadi dalam perkembangannya tadi ada somatic gene rearrangement, kemudian clonal selection. Ya, kalau untuk yang terjadi somatic gene rearrangement tadi berfungsi untuk membuat variasi atau memproduksi sel B dengan reseptor yang bervariasi. Ini tidak saya bicarakan ya, jadi di situ nanti proses itu akan melibatkan heavy chain dan light chain. Jadi antara heavy chain dan light chain itu terjadi random. Jadi mungkin nanti adik-adik kalau mau mempelajari lagi bisa, tapi saat ini saya tidak akan menjelaskan tentang ini. Tapi yang jelas proses perkembangan tadi dari mulai stem cell, kemudian sampai menjadi matur B cell, di mana dia mengekspresikan antibodi imunoglobulin D dan imunoglobulin M pada surface atau permukaan dari matur B cell tadi. Kemudian matur B cell nanti ini belum aktif ya, nanti akan ada proses aktivasi dari B cell untuk kemudian produksi antibodi maupun kemudian dia juga mampu untuk berdiferensiasi menjadi memori B cell. Kemudian kalau untuk ini juga saya tidak akan bicarakan, ini adalah proses bagaimana terjadinya suatu variasi dari variable region. Ya, variable region dari antibodi yang terbentuk atau reseptor sel B yang terbentuk. Kemudian ini tadi proses gene rearrangement, kemudian saya lewati saja. Nah, kemudian setelah tadi proses somatic gene rearrangement di mana dia mengekspresikan berbagai macam sel B reseptor, di mana variable region-nya itu sangat bervariasi. Kemudian akan masuk ke seleksi klonal. Seleksi klonal ini untuk tadi menseleksi apakah reseptor tadi, sel B tadi, apakah dia mengenali self antigen. Ini disebut dengan
seleksi negatif B-cell. Jadi kalau untuk B-cell itu tidak melewati seleksi positif. Karena dia tidak perlu bantuan MHC. Berbeda dengan sel T. Sel T kemarin dia akan mengalami seleksi negatif. Jadi sel T yang tidak terikat atau tidak dapat mengikat MHC, baik itu MHC kelas 1 maupun MHC kelas 2, maka dia akan diapoptosis. Tapi karena sel B ini tidak bisa mengenali antigen tanpa bantuan MHC, maka tidak ada proses seleksi negatif ini. Jadi langsung masuk ke, tidak ada proses seleksi positif. Jadi langsung masuk ke seleksi negatif. Di mana seleksi negatif ini akan mengapoptosis sel B yang berikatan kuat dengan sel antigen. Ya, jadi kalau misalnya terjadi ikatan itu maka akan diapoptosis. Tapi kalau yang tidak mengenali maka kemudian akan survive, kemudian migrasi ke perifer dan kemudian menjadi matur B-cell yang nantinya akan diaktifasi apabila ada antigen. Kemudian kalau untuk maturasi sel B-nya, kalau tadi sel B yang sudah lolos negative selection, maka dia masuk ke organ limfoid perifer nodus simpaticus. Di mana dia memperoleh di situ dia memperoleh faktor pertumbuhan yang berperanan dalam maturasi sel B. Hal ini di proses ini bisa disebut sebagai seleksi positif. Nah, bila sel B ini tidak bertemu dengan faktor pertumbuhan tersebut, maka sel B ini juga akan mengalami apoptosis. Kemudian sel B yang berkembang menjadi matur B-cell itu akan masuk ke nodus simpaticus melalui arteri, atau mungkin nanti kalau sudah ya dia akan keluar melalui yang disebut dengan HIF. Ini proses maturasinya ya, kalau kita lihat, jadi di bone marrow, kemudian masuk ke secondary lymphoid tissue, di mana dia terjadi additional tolerant induction. Kalau dia di situ dia berhubungan dengan tadi dengan faktor pertumbuhan tadi ya, yang disebut dengan positive selection tadi, sehingga sel-sel yang dapat berikatan atau yang bertemu dengan sel growth faktor tadi nanti dia akan hidup sementara yang tidak dia akan cepat mati. Ya. Jadi sebetulnya singkat saja untuk. Nah, kemudian kalau sudah tadi untuk yang sel yang hidup tadi yang lolos di positive selection tadi, kemudian dia akan dapat distimulasi oleh antigen. Ya, kalau misalnya nanti dia bertemu dengan antigen. Jadi untuk aktivasinya sel B berikatan dengan antigen, di mana di saat itu sel B-nya itu kan belum aktif, sehingga dia memerlukan bantuan dari sel T. Jadi di sirkulasi sel B ini mengenali antigen, bisa disirkulasi atau bisa di organ limfoid sekunder. Kemudian antigen itu kan akan diinternalisasi atau diproses menjadi peptid-peptid ya. Kemudian diekspresikan di permukaan dari sel B yang kemudian dikenali dengan sel T helper, dikenali oleh sel T helper. Yang sel T helper itu kemudian mengaktifkan sel B tersebut. Dan sel B itu kemudian akan menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi yang menyerang antigen tadi. Jadi kalau untuk sel B ini kan dia dapat mempresentasikan antigen ya. Ada dua, dia bisa karena adanya antigen presenting cell yang mengekspresikan atau mempresentasikan antigen yang kemudian dikenali oleh sel T helper, yang kemudian sel T helper ini mengaktifasi B-cell yang lain, atau sel B ini dapat mengekspresikan sendiri, tapi dia harus perlu bantuan dari sel T helper sendiri juga untuk kemudian dia dapat menjadi aktif. Jadi ada dua mekanisme untuk aktivasi dari sel B ini. Ini yang proses yang tadi, yang pertama tadi ya, bahkan ini sel B, kemudian antigen itu diinternalisasi dan diproses. Jadi kan dia mempresentasikan di ininya sendiri ya, di reseptornya ya. Kemudian dia akan internalisasi di dalam sel B tadi. Nah, kemudian setelah diinternalisasi, kemudian dipecah,
ini akan dipresentasikan oleh sel B tadi. Kemudian, tapi ini dalam posisi yang belum aktif. Di posisi yang belum aktif, sel B-nya. Dia memerlukan, sel B ini memerlukan T-cell helper untuk mengaktifkan dirinya. Ya, kalau misalnya dia nanti sudah diaktifkan, ya karena sel T ini kemudian berikatan dengan MHC kelas 2 yang ada di permukaan sel B tadi yang sudah mempresentasikan antigen, dia akan mengaktifkan sel B ini, kemudian baru sel B ini akan memproduksi antitoksin atau antibodi terhadap antigen yang tadi dipresentasikan. Nah, kemudian itu yang pertama ya, yang kedua nanti ada lagi yaitu yang apabila dia antigen itu dipresentasikan oleh antigen presenting cell. Di mana nanti antigen presenting cell akan dikenali oleh T-cell helper dan kemudian sama T-cell helper akan mengaktifasi B-cell. Tapi bukan B-cellnya sendiri yang mengikat antigennya. Jadi ada dua. Kemudian tadi yang ini ya sudah teraktivasi tadi, kemudian dia akan migrate ke medula, kemudian keluar melalui eferen limfatik. Kemudian plasma sel bisa kembali lagi ke bone marrow diproduksi antibodi. Antibodinya nanti beredar di sirkulasi. Sedangkan kalau yang tadi berubah atau berdiferensiasi menjadi sel memori, itu sebagian akan menetap di limfoid sekunder. Sebagian akan migrasi ke bone marrow. Sel memori ini yang nantinya berfungsi untuk apabila terjadi reinfeksi oleh patogen atau antigen yang sama. Kemudian ini yang kedua tadi ya, mungkin saya lewati tadi sudah. Jadi tadi aktivasi dari stimulasi dari sel B itu ada dua ya, langsung dari sel B-nya atau langsung jadi sel plasma, kemudian bisa juga berproliferasi di centrum germinativum di dalam limfonodi perifer. Ya nanti juga bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Ini yang dua mekanisme tadi yang dapat mengaktifasi sel B. Kalau langsung jadi sel plasma ini karena tadi sel B itu akan memfagosit atau menginternalisasi dari antigen tadi ya dan mempresentasikan sendiri, kemudian diaktifasi. Dan dia langsung berubah menjadi sel plasma. Sementara kalau yang sini dia akan oleh aktivasi T-cell helper oleh B-cell yang lain. Mungkin bisa mengerti maksud saya ya. Kemudian untuk yang ini adalah resume dari tadi yang hasil dari maturasi dan aktivasi ya, dari mulai pertama B-cell prekursor itu di perkembangan dari B-cell prekursor di sumsum tulang, di mana di sini dia terikat oleh bone marrow stroma cell. Kemudian bagaimana dia terproduksinya imatur B-cell, di mana dia mengekspresikan IgM, dan mungkin IgD, IgM dan IgD ya, dalam proses selanjutnya. Kemudian setelah itu teraktivasinya B-cell, yang kemudian berubah atau berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Di mana kalau di sini pada saat proses ini terjadi negative selection ya, di mana terjadi pengenalan oleh self antigen. Kalau misalnya dia tidak mengenali, maka dia akan lolos survive, kemudian migrasi ke peripheral lymphoid organ dan di sini terjadi aktivasi. Nah, kemudian setelah terjadi aktivasi tadi, proses ini akan diproduksi antibodi dan kemudian untuk yang diferensiasi menjadi memory cell akan juga masuk ke bone marrow, sebagian juga akan berada di lymphoid tissue yang nantinya berperanan pada saat terjadinya reinfeksi. Sebentar. Sebentar ya.
Oke, untuk maturasi B-cell seperti itu, adik-adik, ini saya lanjutkan langsung saja ke respon imun terhadap infeksi bakteri ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya kemarin kita bicara tentang perkembangan sel T dan sel B, kemudian mungkin Dokter Sari sudah memberikan tentang adaptif dan innate immunity. Saya nggak tahu Dokter Sari sudah selesai apa belum, tapi kita kemudian akan berbicara tentang bagaimana sistem imun itu terjadi pada beberapa virus ya, atau bakteri atau jamur. Jadi secara spesifik, bagaimana respon imun terhadap infeksi bakteri, bagaimana respon imun terhadap infeksi virus, kemudian bagaimana respon imun terhadap infeksi jamur. Ketiganya ini mungkin hampir sama ya, tumpang tindih gitu ya. Jadi nanti lebih ke arah, mungkin adik-adik nanti kalau melihatnya itu lebih ke mempelajarinya itu lebih detail lagi. Jadi silakan dipelajari sendiri karena sebetulnya ini adalah hampir sama ya, tetapi nanti mungkin lebih mengenalinya ke masing-masing dari organisme kalau memang dibutuhkan ya. Tapi kalau tidak ya kita secara umum saja. Jadi mungkin sebelumnya itu saya ingin tahu adik-adik kalau karena kan ini untuk bakteri dan virus itu kan sedikit berbeda. Ya, mungkin saya ingin tahu dulu adik-adik tahu nggak bedanya virus dan bakteri? Perbedaannya apa? Yang terutama yang berhubungan dengan respon imun. Apa, Dek? Ada yang bisa menjawab? Bedanya apa, Dek, virus dengan bakteri, Dek? Izin coba menjawab, Bu. Iya, silakan. Mungkin bedanya itu kalau bakteri itu termasuk mikroorganisme seluler gitu ya, Bu. Jadi tersusun dari uniseluler terus punya organel-organel selnya. Tapi kalau virus itu aseluler terus dia tuh hanya bisa hidup kalau dia bisa berada di inang atau hostnya gitu, Bu. Gimana, Dek, termasuk bakteri, gimana kalau virus, gimana, Dek? Saya belum ini. Kalau bakteri? Kalau bakteri itu seluler gitu, Bu. Jadi tersusun dari sel, terus ada organel-organel selnya. Tapi kalau virus itu bukan sel, jadi aseluler gitu, cuman punya materi genetik atau asam nukleatnya, terus dia cuman bisa hidup kalau dia berada di dalam tubuh inang gitu. Oke, satu. Kemudian lagi, ada nggak bakteri yang juga tidak bisa hanya bisa hidup di sel inang? Kira-kira ada nggak, Dek, bakteri yang tidak bisa hidup bila tidak di dalam sel inang? Ada ya. Jadi bakteri itu kalau virus tadi kan dia adalah yang disebut dengan obligat intraseluler. Artinya bahwa kalau virus itu harus berada di dalam sel inang untuk tumbuh karena dia tidak mempunyai mesin untuk bereproduksi atau bereplikasi. Jadi menggunakan mesinnya si sel inang untuk dapat memperbanyak DNA RNA-nya. Kemudian menyusun partikel-partikel tadi menjadi partikel virus yang utuh. Sementara kalau bakteri itu dia
dia bisa mandiri, dia mempunyai mesin produksi sendiri, dia bisa berkembang biak sendiri tanpa bantuan dari sel inang. Tetapi ada bakteri yang juga dia itu disebut dengan bakteri obligat intraseluler. Artinya bakteri ini nggak bisa tumbuh kalau tidak di dalam sel inang. Misalnya adalah golongan Chlamydia. Chlamydia itu dia adalah intraseluler, obligat intraseluler bakteria. Jadi dia harus hidup di dalam sel yang hidup. Karena kalau tidak dia nggak bisa hidup. Ya, berbeda dengan bakteri yang lain yang dapat ditumbuhkan di dalam media buatan. Sehingga kalau kita bicara tentang respon imun terhadap bakteri, itu nanti respon imun terhadap bakteri intraseluler dan ekstraseluler, karena bisa berbeda. Karena kalau yang intraseluler ini cenderung lebih mirip nanti ke seperti virus. Ya. Oke, jadi kalau kita ini lagi ya, kita ingat lagi tentang respon imun, fungsi dari respon imun, yaitu dia mampu untuk membedakan berbagai molekul yang merupakan target sasarannya atau imunogennya. Kemudian dia memberikan imun respon yang spesifik. Respon imun spesifik ini tadi karena dia mempunyai, terutama limfosit T, limfosit B ya, dia mempunyai reseptor ya, reseptor yang bervariasi yang harus yang sesuai dengan reseptor yang ada di dalam sel T dan sel B itu. Kemudian tadi adanya proses seleksi tadi bahwa sel imun itu harus mampu membedakan antara antigen dan dirinya sendiri. Kalau misalnya tadi terjadi kegagalan dalam proses negative selection tadi, maka terjadi penyakit ya, karena dia tidak mampu mengenali dirinya. Dirinya dikira antigen, sehingga terjadi kerusakan, merusak dirinya sendiri. Kemudian juga karena adanya sel T memori, sel B memori, maka sel respon imun ini juga berfungsi untuk mengenali pengalaman kontak sebelumnya dengan zat asing tersebut. Sehingga nantinya dengan adanya sel memori B sel memori ini nantinya dia akan lebih cepat bereaksi apabila terjadi paparan terhadap paparan dengan antigen yang sebelumnya pernah. Ya, kemudian untuk mekanismenya sendiri ini sangat mengulang sekali ya. Jadi ada fisik, ada kimiawi, kemudian juga berhubungan dengan flora normal ya. Kalau kita bicara tentang respon imun terhadap bakteri, karena di sini bakteri itu kan juga ada flora normal. Di tubuh kita kan banyak flora normal ya. Mungkin nanti pertanyaannya mengapa kok tidak terjadi reaksi imun? Padahal di situ kan benda asing itu, si bakteri-bakteri itu, flora normal itu. Nah, ini karena memang di bakteri di flora normal itu dia tidak menimbulkan klinis, tidak menimbulkan simptom klinis. Karena dia tidak, istilahnya dia adalah flora normal, dia non patogen. Nah, tetapi kalau kemudian terjadi perubahan disbiosis dari flora normal tadi, kemudian ada bakteri patogen yang masuk, maka kemudian akan terjadi proses imun. Jadi kalau misalnya saya tidak tahu apakah sudah memberikan atau belum, atau saya mix dengan yang kelas lain ya, tapi kalau dalam proses infeksi sendiri kan ada banyak prosesnya ya. Bukan proses infeksi, artinya dalam exposure terhadap bakteri itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama bisa kontaminasi, bisa kolonisasi, kemudian bisa infeksi. Nah, kalau kolonisasi atau bisa juga terutama flora normal ya. Kolonisasi ini kan tidak menimbulkan respon imun karena memang dia tidak istilahnya tidak masuk atau tidak memicu aktivasi dari respon imun. Sehingga memang tidak ada gejala apa-apa. Misalnya kita di dalam usus kita itu ada berjuta-juta bakteri, tapi kan kita nggak ada gejala, justru malah bakteri-bakteri itu bermanfaat. Nah, kemudian apabila nanti ada bakteri yang patogen yang masuk, misalnya Salmonella typhosa. Salmonella typhosa ini kan bakteri patogen penyebab penyakit tifoid ya. Dan nanti akan terjadi reaksi di situ karena bakteri ini akan menyerang usus, menyebabkan perlukaan, masuk ke dalam lamina propria di gastrointestinal dan sebagainya. Kemudian akan beredar di peredaran darah dan sebagainya. Ini kemudian akan memicu respon imun. Respon imun ini adalah berfungsi tadi, dia akan mengeliminasi bakteri dengan fisik kimiawi, kalau bisa ya. Kalau tidak bisa, nanti akan datang innate immunity, makrofag dan sebagainya akan makan. Kalau tidak bisa lagi, dia akan memicu aktivitas dari adaptive immunity dengan adanya T-cell, B-cell dan sebagainya, sehingga semua nanti akan bekerja sama untuk menghilangkan atau mengeliminasi bakteri tersebut.
Sehingga flora normal ini sangat penting untuk menjaga homeostasis. Jadi jangan sampai kalau misalnya terjadi disbiosis atau perubahan flora normal, itu yang kemudian memberikan kesempatan kepada patogen untuk tumbuh. Karena visualnya di sini bisa kompetitif ya. Kalau semua sudah di cover flora normal kan bakteri patogen susah masuk karena dia mesti akan disingkirkan. Tapi kalau flora normalnya turun, misalnya pada pasien dengan terapi antibiotik jangka panjang atau mungkin terapi topikal ya, terapi topikal antibiotik itu topikal di kulit jangka panjang itu bisa menghilangkan flora normal di situ. Yang kemudian nanti akhirnya malah terjadi infeksi misalnya jamur seperti itu di kulit ya, yang kemudian menimbulkan respon imun juga dalam tubuh kita. Kemudian kalau innate ini ya, karena innate ini berperanan juga dalam respon imun terhadap bakteri ya, ini dengan fagositosis dengan PMN, kemudian komplement, kemudian terutama untuk misalnya degranulasi sel mas ya untuk antigen tertentu di mana di situ melepaskan mediator inflamasi yang untuk mencegah biar istilahnya terlokalisasi. Mungkin kalau kita mendapatkan infeksi di kulit kan nanti cirinya itu kan akan terjadi proses inflamasi. Proses inflamasi ini dikeluarkan atau terjadi karena keluarnya mediator-mediator inflamasi. Di mana mediator inflamasi ini merupakan reaksi dari imun respon terhadap antigen tadi. Fungsinya adalah untuk mengeliminasi bakteri, melokalisirnya. Ya, jadi biasanya terjadi kulit itu mungkin nanti akan bengkak, kemerahan, nyeri gitu ya. Itu akibat dari mediator-mediator inflamasi, di mana dia berusaha untuk menarik sel PMN biar datang ke situ semua. Banyak yang datang ke situ, memakan bakteri yang ada di situ, di site of infection tadi, kemudian permeabilitas pembuluh darahnya meningkat, sehingga kalau permeabilitasnya meningkat kan sel-sel NK sel neutrofil dan limfosit kan dia akan bisa keluar ya, akan bisa keluar ke dalam tempat tersebut. Darahnya semakin banyak yang teraliri. Kalau darahnya semakin banyak menuju ke site of infection, berarti kan PMN-PMN-nya juga banyak. Tetapi itu akan diikuti dengan ekstravasasi dari plasma atau juga jadi penarikan dari air dari ke jaringan sehingga nanti terjadi bengkak. Bengkak ini kan juga berfungsi biar bakteri itu tidak kemana-mana, jadi terlokalisir di situ. Dan sebagainya. Jadi proses inflamasi ini yang juga merupakan salah satu imun respon terhadap lokal infection ya, biar dia itu cepat hilang gitulah, cepat hilang dan tidak menyebar. Nah kalau misalnya respon imun lokal ini gagal, nah nantinya kan kemudian dia akan masuk ke peredaran darah, kemudian bakteri itu akan kemana-mana ya, karena aliran darah kan kemana-mana. Itu. Kemudian juga pengeluaran C-reaktif protein ya. C-reaktif protein ini kan akan mengikat mikroorganisme. Dia kan akan dikeluarkan sehingga CRP ini bisa indikator untuk terjadi ini kalau CRP-nya tinggi berarti terjadi infeksi. Ya karena CRP ini merupakan reaksi dari tubuh kita untuk dalam rangka untuk mengikat mikroorganisme dan menghancurkannya. Jadi dapat digunakan sebagai marker infeksi. Kemudian selain itu juga produksi IFN alfa, IFN beta, kemudian juga peranan dari sel TNK sel ya. Sel NK sel ini kan sel limfosit termasuk limfosit T yang killer ya, artinya dia berfungsi di innate immunity. Maksud saya dia bukan di adaptif, artinya beda dengan sel T helper atau CD4, CD8. Tapi kalau NK sel ini kan dia sebagai NK sel ini apa disebut dengan termasuk fagosit ya, dia akan istilahnya merusak sel yang terinfeksi karena dia dapat memproduksi porforin yang kemudian porforin ini kalau di dalam sel itu akan merusak selnya sehingga sel yang terinfeksi tadi akan mati. Kemudian kalau tadi ya imunitas yang non spesifik, kalau yang spesifik itu karena produksi antibodi oleh limfosit B. Ya, sama T-dependent dan non-T-dependent. Jadi limfosit B tadi kalau kita lihat di perkembangan sel B tadi kan ada yang T-dependent, ada yang non-T-dependent. Ya. Kemudian juga peranan dari sel mediated immunity.
Kemudian bagaimana sebetulnya peranan major histocompatibility complex? Ya, karena di dalam untuk respon imun yang adaptif itu kan kita memerlukan MHC. Jadi ini hanya respon imun itu bisa dimulai apabila antigen itu ditangkap dan diproses dipresentasikan oleh APC. Di mana di sel APC itu dia pada saat presentasinya itu terikat oleh protein MHC pada permukaan sel APC tadi. Yang kemudian akan dikenali oleh sel T. MHC ini juga tadi ya kita ingat di sel B dapat dipunyai oleh sel B. Dengan sel B itu dapat mempresentasikan antigennya sendiri. Kemudian kalau ada dua ya, kalau kemarin kita kenal kelas 1 dan kelas 2. Apa bedanya? Yang kelas 1 itu diekspresikan oleh semua tipe sel somatik. Ya. Dia digunakan untuk presentasi kepada sel T CD8 atau sel T sitotoksik. Jadi kalau ada sel terinfeksi, kemudian sel itu akan mempresentasikan dengan MHC kelas 1. Akan dikenali oleh T-sel CD8 dan kemudian akan dihancurkan oleh sel CD8 tadi, sel yang terinfeksi tadi. Bedanya dengan MHC kelas 2, dia diekspresikan oleh antigen presenting cell. Jadi antigen presenting cell, saya makrofag, dia makan antigen tadi, memfagosit, memotong-motong menjadi peptid kecil, kemudian mempresentasikan di permukaannya yang terikat dengan MHC kelas 2, yang kemudian nanti proses dari respon imun akan terjadi apabila bertemu dengan sel T CD4. Nah, kemudian untuk patogennya sendiri, patogen itu bisa berupa ekstraseluler, bisa intraseluler. Bisa menyebabkan extracellular infection, bisa menyebabkan intracellular infection. Jadi baik itu patogen, ada bakteri misalnya, dia bisa sebagai ekstraseluler, tapi dia juga bisa sebagai intraseluler. Dan kemudian hasil dari reaksi ini, host tadi ini bisa cure atau sembuh, bisa terjadi kematian, bisa terjadi kematian dari bakteri patogennya tadi ya, atau persisten. Persisten itu artinya bahwa bakteri itu masih ada di dalam tubuh kita, tetapi dia tidak menimbulkan respon imun. Ini yang disebut dengan latent infection. Jadi infeksi laten, misalnya pada Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia bisa menjadi laten. Dia tidak terdeteksi, tidak ada gejala klinis, respon imunnya juga tidak ada. Tetapi bakteri itu ada. Misalnya dia bersembunyi di dalam makrofag, tidak terdeteksi. Atau misalnya kalau kasus virus ya, cytomegalovirus misalnya. Cytomegalovirus dia sudah sembuh, tidak ada gejala, tapi kemudian dia bersembunyi dan dia aktif apabila memang kondisi memungkinkan, di mana di saat sistem imunnya turun atau orang tersebut sedang sakit atau mungkin mendapatkan terapi jangka panjang anti imunosupresan dapat muncul kembali. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh ya bakteri yang ekstraseluler maupun intraseluler. Yang ekstraseluler misalnya Staphylococcus, Streptococcus dan sebagainya ya. Intraseluler tadi misalnya salah satu contohnya adalah Mycobacterium. Ini bisa intraseluler. Ini merupakan sebenarnya bisa ekstraseluler tapi dia juga bisa intraseluler bakteria. Di mana Mycobacteria ini dapat bisa hidup atau bisa bersembunyi di dalam makrofag atau sel yang kemudian tertutup granuloma sehingga tidak terkenali. Kemudian untuk bakteri ekstraseluler sendiri dapat menimbulkan penyakit melalui dua mekanisme, yaitu merangsang reaksi inflamasi yang menyebabkan destruksi jaringan di tempat infeksi. Ini misalnya pernanahan ya di kulit begitu. Di kulit kemudian oleh bakteri Coccus pyogenik. Coccus pyogenik itu misalnya Streptococcus atau Staphylococcus ya. Nanti menimbulkan reaksi inflamasi, kemudian di situ nanti cirinya itu dia untuk Coccus pyogenik itu dia akan bernanah. Nanah itu kan sebetulnya nanah itu kan sebenarnya kumpulan dari jaringan yang rusak, kemudian dari sel dari sel darah putih ya, leukosit dan teman-temannya itu, kemudian juga dari bakterinya. Jadi merupakan gabungan itu yang mati tadi, menjadi pernanahan tadi. Selain dia langsung destruksi jaringan tempat infeksi, dia juga bisa, bakteri ini bisa memproduksi toksin, baik itu endotoksin maupun eksotoksin. Endotoksin ini adalah toksin yang ada di dalam dinding sel bakteri. Jadi bakterinya mati, endotoksin ini akan dikeluarkan. Beda dengan eksotoksin. Eksotoksin itu yang diproduksi oleh bakteri saat bakterinya hidup.
Jadi bakteri ini memproduksi eksotoksin kemudian tersebar ke seluruh tubuh. Seperti itu. Jadi pada kondisi hidup, kalau endotoksin bakterinya udah mati ya. Karena dia ada di dalam dinding sel pecah yang mengandung lipopolisakarid itu, kemudian ini yang disebut dengan endotoksin. Kemudian tadi untuk kekebalan humoral itu merupakan respon terhadap bakteri. Misalnya tadi terhadap lipopolisakarid tadi, endotoksin tadi. Jadi antigen ini merangsang sel limfosit B yang kemudian akan menghasilkan imunoglobulin, misalnya imunoglobulin M yang spesifik. Kemudian juga merangsang produksi imunoglobulin G. Jadi kalau kita lihat IgM dan IgG ini berperanan dalam akut infection ya, IgM-nya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat akut infection, kita bisa melihat IgM-nya. Kalau IgG ini adalah late infection atau biasanya IgG ini dapat bertahan lebih lama. Jadi pada orang yang sudah terinfeksi, dia akan muncul imunoglobulin G ini. Tapi pada fase akutnya, IgM-nya yang pertama kali muncul. Walaupun kemudian IgM ini akan cepat menurun. Kalau proses akutnya itu sudah hilang. Yang akan terdeteksi ini adalah imunoglobulin G. Sehingga kalau kita nanti memeriksa, yang kemudian hasilnya itu adalah imunoglobulin G saja, misalnya IgM-nya nggak ada, itu kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini adalah previous infection atau infeksi yang sudah lama, infeksi yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi pada saat ini tidak terjadi infeksi akut. Sehingga kalau IgG-nya itu kita bisa mengatakan bahwa ini sudah tidak infeksius gitu ya, karena proses infeksinya sudah terjadi. Kemudian di samping itu juga sel T yang berperanan, misalnya sel CD4 yang berhubungan dengan MHC kelas 2 ya, yang tadi sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian kalau intraseluler ini sebetulnya hampir sama, tetapi karena dia di dalam, biasanya kalau intraseluler itu kan dia ada di dalam sel, dia masuk ke dalam sel. Ya, atau dapat juga dia masuk ke dalam makrofag. Misalnya Mycobacterium atau Listeria. Biasanya adalah dengan jalur intraseluler atau fagositosis. Jadi sel yang terinfeksi itu akan dimakan tadi dengan seperti CD8 ya, cytotoxic T-cell ya, yang dia kemudian memakan sel yang terinfeksi. Karena sel yang terinfeksi itu kan memberikan signal kepada sistem imun bahwa mengatakan bahwa signal itu saya sedang terinfeksi di dalam tubuh saya, dalam sel saya itu ada bakteri atau virus. Maka kemudian sel ini akan dimatikan, dibunuh bersama dengan patogen yang ada di dalamnya. Dan biasanya bakteri-bakteri intraseluler ini lebih resisten karena dia kan tidak dia tidak dalam proses, kadang dia tidak aktif ya. Dan kadang-kadang ini bisa menjadi kronis tadi karena dia dapat bersembunyi. Dan kemudian nanti setelah bersembunyi itu dapat eksaserbasi lagi pada kondisi tertentu. Kemudian respon imun yang utama diperankan oleh cell mediated immunity ya, yang diperantarai oleh sel limfosit T. Dan biasanya respon imun ini seperti atau dianalogikan dengan reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Ya. Kemudian untuk mungkin saya langsung ke sini ya. Ini untuk cell mediated immunity ya. Artinya bahwa di sini bakteri itu kan difagositosis. Ya, difagositosis kemudian dia dapat survive di dalam sel. Jadi ini misalnya seperti salmonella itu kan dia dapat bertahan, dia dapat bersifat sebagai intraseluler bakteria. Di sini mungkin dia tidak terdeteksi oleh antibodi, tetapi dapat dieliminasi dengan cell mediated response. Karena ini infected makrofag atau infected cell tadi ya, sel yang terinfeksi atau makrofag yang di dalamnya itu ada bakterinya ya, intraseluler tadi, dia akan mempresentasikan atau ingin memanggil itu memberikan signal. Di dalam permukaannya itu ada signal bahwa ini saya mempunyai atau mengandung antigen. Gitu. Nah, kemudian ini setelah itu akan dikenali oleh T-cell reseptor yang ada pada T-cell helper
di mana nanti akan mengaktifasi dari T-cell ini. T-cell yang teraktivasi, kemudian dia bisa mengeluarkan IFN gamma ya, yang akan kemudian berperanan juga dalam proses untuk menyebabkan bakteri ini lebih dikenali gitu, sehingga sel T ini lebih mengenali bakteri tadi atau patogen tadi. Yang kemudian nanti setelah ini terikat, dia bisa mengaktifkan sel B dan sebagainya. Yang nanti proses selanjutnya adalah terbentuknya antibodi atau kemudian memori T cell, kemudian juga memori B cell. Seperti halnya kalau Mycobacterium tuberculosis ya, bahwa mikroorganisme tuberculosis itu kan tadi intraseluler bakteri. Yang aktif itu kurang lebih hanya 10%. Tapi sebagian besar itu dalam posisi yang dia tidak aktif. Dia berada di dalam granuloma. Yang kemudian ini disebut dengan latent infection. Karena di dalam granuloma ini, dalam proses latent infection itu, dia tidak memicu sistem imun. Dia juga tidak memicu gejala klinis. Sehingga aman. Aman, dia bersembunyi di situ. Nah, pada saat kondisi seperti ini, treatment juga nggak efektif. Karena treatment itu kan efektif apabila dia dalam bakteri ini dalam kondisi yang aktif, membelah, replikasi. Pada saat replikasi kan dia aktif ya, sensitif. Tapi kalau dia posisinya diam, tidak mengaktifkan sistem imun, diam, tidak bereplikasi, nah ini kan tidak bisa dibunuh ya, tidak resisten. Tetapi dia dapat aktif kembali, ya, dapat aktif kembali menjadi aktif disease, yang kemudian di saat aktif disease ini dapat mentransmisikan ke yang lain. Nah, proses reaktivasi ini juga dipengaruhi oleh sistem imun kita. Apabila sistem imun kita baik, mungkin nanti lama-lama ini juga akan menghilang. Tapi kalau tidak baik, maka dia kemudian akan aktif kembali dan jadi aktif disease lagi, nanti bersembunyi lagi dan sebagainya, sehingga sulit sekali untuk dikendalikan. Ini rangkuman aja ya, dia dari bakteri, kemudian dia mengaktifkan humoral immunity, mengaktifkan cellular immunity. Di humoral dia tadi berikatan dengan B-cell, kemudian bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi yang spesifik terhadap bakteri tadi. Nah, kalau misalnya dia bisa mengikat dan menghancurkan, maka ini disebut proses neutralisasi. Kemudian di samping itu dia juga tadi bisa menyebabkan fagositosis, jadi dia masopsonisasi, dimakan. Ya. Kalau ini kan tadi dihancurkan oleh antibodinya. Ini juga dimakan gitu. Kemudian atau dengan complement activation. Kalau complement activation nanti kan terjadi proses inflamasi ini yang menghasilkan akhirnya nanti mikroba ini akan lisis. Kemudian yang cellular immunity misalnya salah satunya dengan dendritic cell atau bisa dengan makrofag juga bisa ya. Di mana dia juga kemudian dimakan, dipresentasikan, kemudian dikenali oleh CD4 T cell. Kemudian dia akan di sini juga sama ya prosesnya, proses inflamasi tadi bisa menimbulkan proses inflamasi karena adanya keluarnya sitokin ini dari sel limfosit T-nya. Kemudian kalau yang IFN gamma itu nanti akan memicu atau dia itu sebagai pengundang atau calling dari makrofag yang lain atau sel fagotis yang lain untuk datang dan membunuh. Jadi di sini dia berperanan untuk memproduksi sitokin. Di samping itu juga sebagai sitokin untuk memanggil sel yang lain untuk datang dan memakan bakteri tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian. Adik-adik kalau misalnya ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan adik-adik. Kalau tidak ada, terpaksa saya cukupkan ya. Nanti kita bisa pertanyaannya disimpan untuk pertemuan yang akan datang untuk respon imun terhadap infeksi virus. Masih ada waktu? Bisa kalau ada pertanyaan sekarang nggak apa-apa. Nanti saya dibikinkan berita acara ya, Dek ya. Untuk ketua kelasnya ya. Halo.
Halo, apakah bisa didengar? Bisa, Bu. Oke. Jadi ini ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada untuk saat ini, saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada pertemuan yang akan datang pada respon imun terhadap infeksi virus. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan pagi ini, adik-adik. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya.